pagi. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang boleh beribadah pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 April 2025, berkaitan dengan ibadah Minggu Sengsara keempat, puasa diakonal keluarga. Sebagai informasi, kadin kita pada malam hari ini adalah Bapak Yakin Jeffrey Delaro. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Allah hadir bagi. Bertempat di rumah keluarga Ombokau Pengemanan berkaitan dengan Minggu Sengsara keempat, puasa diakonal keluarga pada hari ini Sabtu 5 April 2025. Kami berdoa khusus untuk hambamu Bapak Yakin Jeffrey Delaro. Dia akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau menguasai dia dengan kuasa Roh yang kudus, agar supaya firman Tuhan boleh ditumpangkan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bagi jemaat yang sudah hadir di tempat ini, Engkau beri hikmat kebijaksanaan supaya firman yang dibentangkan sebentar dapat tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga kepada anggota jemaat yang mungkin dalam perjalanan, Engkau mentibakan di tempat ini dengan tidak kurang satu apa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah berada di Minggu Sengsara yang keempat dalam penghayatan iman tentang pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan kami. Sambil berdiri, mari kita memuji Tuhan. Jemaat mari ini sengsara Tuhan kita Yesus Kristus kiranya boleh jadi dengan pertolongan Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Amin. Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar. Masuk dalam permohonan dan pengampunan dosa, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, keagungan-Mu tidak terkira. Limpahan kasih dan pengampunan-Mu telah menyertai perjalanan hidup kami Menjalani Minggu Sengsara keempat ini. kami umat-Mu datang menyembah kebesaran dan keagungan kasih dan pengorbanan-Mu. Tanpa penderitaan-Mu, sia-sialah hidup kami. Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini begitu banyak kelalaian, pelanggaran, dan dosa yang telah kami perbuat. Karena itu kami bermohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Hapuskanlah dosa-dosa kami. Ubahlah hidup kami menjadi baru seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, kami bermohon. Amin. NNBT 24, kuasa-Mu Tuhan selalu kuasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon agar kami dimampukan menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan ini. Bukalah mata iman kami, supaya kami mampu memahami mengerti firman untuk kami pakai sebagai pedoman hidup kami. Karya Roh Kudus menolong kami dan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman Tuhan. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah jemaat yang terkasih, kita akan membaca dari Perjanjian Baru 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 25. Dari bagian perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Klik 99, aku mengasihi engkau Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sementara merenungkan dan memaknai Minggu Sengsara Yesus Kristus. Sebuah momen yang menunjukkan kasih dan teladannya bagi kita. Melalui 1 Petrus 2, 21-25 mengingatkan bahwa Kristus telah menderita bagi kita, di mana Tuhan Yesus Kristus tidak berbuat dosa. Tidak ada tipu dalam mulutnya, tetapi Dia rela menanggung penderitaan dengan kesabaran. Saat dihina, Dia tidak membalas. Saat disakiti, Dia tidak mengancam. Sebaliknya, Dia menyerahkan semuanya kepada Bapa yang adil. Inilah teladan yang harus kita ikuti. Tetap setia walaupun ada dalam penderitaan dan umur hidup, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita masuk dalam doa umum dan marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau selalu ada untuk kami, mengasihi, menyertai, dan menolong kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh ada di hadapan-Mu dalam peribadatan puasa diakonal di Minggu Sengsara yang keempat. Firman Tuhan boleh melengkapi kami di saat ini, supaya kami terus menyadari kasih Kristus begitu besar bagi kami, dan kami berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan kepadanya sambil terus mengikuti jejak Yesus Kristus meskipun harus menerima penderitaan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat bisa
khusus kami berdoa untuk kami, Bapak yang jauh lebih lalu, untuk dia, baik sebagai kepala keluarga, sebagai pelayan khusus, dan sebagai dosen di kampus Kecamatan. Juga kami semua yang boleh hadir, biarlah kami boleh pulang dengan sukacita iman. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami mohon Engkau menuntun langkah kaki kami untuk pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami akan makan dan minum, dan memberkati para keluarga kalian Komandomo yang sudah menyiapkan santap kasih ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus